Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bi taufiqihi wa hidayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah bersama, dengan harapan semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, juga agar diberi ilmu yang berkah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hanih Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik ya. Saya harap kita semuanya selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga sekaligus mengharap semoga kita segera dipertemukan dalam forum yang forum bersama, tidak menggunakan forum online ya. Nah, inilah harapan kita semua ya. Oke. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan cara memahami hadis tematik. Tapi hadisnya ini memiliki pertentangan makna, atau setidaknya memiliki nampak bertentangan. Nah, nampak bertentangan. Jadi tidak bertentangan tapi nampak bertentangan. Nah, ini. Kenapa kok ini harus didahulukan, Pak? Ya, kalau kemarin kita membahas terkait dengan hadis-hadis tematik, di mana proses memahami sebuah teks itu berdasarkan dari pengumpulan, kompilasi dari hadis-hadis yang setema. Iya, kalau hadis yang setema itu sejalan semuanya. Nah, kalau hadisnya ini ternyata bertentangan, bagaimana caranya? Nah, inilah kemudian saya menjelaskan bagaimana kita harus membentuk, menyusun sebuah pemahaman tematik ya tentunya, tetapi berangkat dari hadis-hadis yang maknanya bertentangan atau nampak bertentangan. Nah, kenapa Pak kok harus ada nampak, Pak? Oh, karena nanti kan dalam metodologinya itu ada yang namanya apa ya, semacam muqaranah, tarjih, nasikh wal mansukh dan seterusnya. Nah, ini teori ini sebenarnya ada dalam satu mata kuliah tersendiri aslinya. Nama mata kuliahnya ilmu mukhtaliful hadis, ada yang baca ilmu mukhtalaful hadis ada. Nah, jadi ini menjadi satu mata kuliah tersendiri. Akan tetapi dalam mata kuliah ilmu ma'anil hadis ini saya akan menjelaskan terkait dengan ilmu mukhtaliful hadis, hanya saja sekilas, tidak detail dalam perkuliahan ilmu mukhtaliful hadis sendiri. Nah, gitu ya. Oke, saya akan berangkat dari pandangannya Ibnu Qutaibah. Saya kebetulan pernah menulis terkait dengan ilmu mukhtaliful hadis ini dari karyanya Ibnu Qutaibah. Nah, kalau Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari, ada yang bacanya Ad-Dainuri, tapi yang benar sih katanya ya, saya nggak tahu aslinya ya. Yang benar katanya Ad-Dinawari, bukan Ad-Dainuri kan. Oke, judulnya ini Ta'wilu Mukhtaliful Hadis. Warraddu ala mayuribu fil akhbaril mudda'a alaihan tanaqud. Nah, jadi menolak pandangan orang yang menganggap sebuah kabar atau hadis itu didakwa atau dianggap bertentangan. Makanya ini tak dianggap mudda'a alaihan tanaqud. Jadi tidak bertentangan tapi dianggap bertentangan. Nah, oke. Nah, kalau saya menampilkan ini mungkin Anda akan rada bingung ya. Wah, kok tulisannya bahasa Arab? Aslinya harus bisa bahasa Arab, apalagi ini mahasiswa ilmu hadis. Ya harus bisa.
Saya dulu itu ketika kuliah wajib menggunakan bahasa asing, kalau tidak bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, bahkan menulis makalahnya pun harus menggunakan bahasa asing, karena memang program kuliah saya dulu itu program khusus dulunya, ya, FUPK, Fakultas Usuluddin, program khusus bilingual class with English or Arabic. Nah, kayak gitu, makanya harus bisa membaca itu. Oke, saya pernah bahas ini. Nah, ini kemudian ini kebetulan makalah saya di ketika masih S2 tahun 2014. Jadi ini menjelang lulus ini. Saya lulus 2 Februari. Ini Januari selesai. Garap nih. 2014 menjelang lulus S2 ini. Nah, oke. Jadi ilmu muhtaliful hadis ini apa ya? Terjadi karena perbedaan cara pandang dari perawi. Sekilasnya gitu. Jadi perbedaan dari cara pandang perawi dalam melihat situasi, konteksnya hadis itu bagaimana. Karena apa? Masing-masing perawi ini ketika bersamai Nabi, itu terkadang dia tidak dalam satu forum. Tidak dalam satu forum. Beda forum. Sehingga apa yang dilakukan Nabi bisa saja sama persis apa yang dilakukan Nabi ketika dilaporkan oleh sahabat satunya, kemudian bisa sama atau sedikit berbeda lah dengan laporan dari perawi yang lain. Misalkan begini, contoh mudahnya begini, Anda di antara kalian ada yang pernah bertemu dengan saya dalam satu forum pengajian misalkan, dalam satu forum pengajian, kemudian salah satu di antara kalian itu dia bercerita, oh Pak Rija ketika menjelaskan terkait dengan materi itu Pak Rija sering menggunakan penjelasan yang sangat detail disertai dengan contoh-contohnya misalkan. Riwayat pertama begitu. Kemudian dalam satu forum yang lain misalkan, dalam pengajian yang sama, seorang yang bercerita tadi dia kebetulan tidak berangkat, ada kawannya yang lain berangkat, kemudian dia menceritakan kembali, Pak Rija ketika menjelaskan materi itu benar sudah detail, akan tetapi tidak disertai dengan contoh-contohnya, lebih bersifat teoritis terus. Nah, ini periwayatan berbeda karena apa? Yang diriwayatkan oleh orang pertama dengan orang yang kedua itu memang berbeda, tapi dalam konteks yang berbeda sehingga ceritanya beda. Nah, ini kalau memang benar-benar beda konteks, wong satu forum saja bisa saja beda pandangan kok. Nah, beda pandangan terkait misalkan begini, saya ini dalam menjelaskan materi mukhtaliful hadis ya, kemudian nanti saya minta di antara kalian yang sama-sama mendengarkan video saya ini untuk memberikan respon, kira-kira sama persis atau beda? Pasti berbeda ya. Yang satu berkomentar, oh Pak Rija kreatif belas, gunakan makalah lama nih untuk sebagai materinya, begitu-begitu dan seterusnya, hanya menampilkan kitab asli nih dari Ibnu Qutaibah karena ngono. Terus semuanya sing siji dia kan, wah alhamdulillah Pak Rija menjelaskan terkait dengan ilmu mukhtaliful hadis ini detail sekali. Coba bayangkan ketika kita itu diminta untuk membaca kitabnya Ibnu Qutaibah langsung taklif mukhtaliful hadis itu, saya sendiri susah untuk memahami itu. Sehingga Pak Rija mau tidak mau menampilkan makalahnya yang dulu yang kebetulan sempat membahas terkait dengan teorinya Ibnu Qutaibah. Dalam konteks yang sama tapi sudut pandangnya berbeda, ini juga bisa menjadikan perbedaan pandangan. Lah piye carane? Nah, nanti ada hadis-hadis yang semacam itu. Oke, kita langsung lanjut saja ke contohnya saja langsung.
model-model kontradiksi. Jadi kontradiksinya itu ada yang memang dia pertamanya mana kok langsung kedua ini. Oh ini apa? Jadi kontradiksinya pada hakikatnya. Jadi teksnya hadis itu memang benar-benar beda. Bahkan statusnya, bahkan dalam konteksnya, ya. Di satu sisi status hadis yang berbeda itu ya, satunya itu sahih misalkan, yang lainnya hasan atau ya bahkan doif misalkan ya, atau dalam satu konteks masa yang berbeda seperti yang saya ceritakan tadi. Nah ini semuanya apakah kemudian kita tolak semua Pak? Belum tentu. Kita cek dulu. Kenapa? Karena ada yang mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi itu termasuk wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kan begitu. Nah, itu tadi pertentangannya pada wilayah hakikatnya. Sementara pertentangannya itu yang kedua ini pertentangan pada lahiriahnya, dohirnya, permukaannya. Jadi pertentangannya ini pada wilayah teksnya. Bisa saja ini redaksinya ini agak timpang atau memang benar-benar pertentangan. Nah, sebenarnya pada wilayah hakikat, pada wilayah lahirnya. Nah, ini ada faktor-faktornya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pertentangan tadi, ya, pertentangan hadis itu menurut Prof. Abdul Mustaqim. Itu ada ini faktor internal. Faktor internalnya apa? Ya dari redaksi hadis itu sendiri. Mungkin ada ilatnya dalam hadis itu ya. Mungkin hadis itu dhaif. Nah, kalau memang ternyata terbukti dhaif ya, maka otomatis tidak bisa diterima. Apalagi kalau dia berlawanan dengan hadis sahih, maka otomatis dia akan ditolak. Nah, tapi kalau sama-sama kuat ini bagaimana? Nanti ada metodenya. Terus ada faktor eksternal yang tadi yang saya sebutkan sebagai konteks penerimaan, penyampaian. Nah, bisa saja dalam waktu yang berbeda oleh sahabat yang berbeda, atau dalam sahabat yang sama misalkan, tapi dalam konteks yang berbeda. Ayu a'malin afdalu misalkan, hadis itu sering muncul itu. Ayu a'malin afdalu. Tapi Nabi jawabannya berbeda-beda. Iki piye sing bener iki? Di satu sisi Nabi mengatakan as-sholatu fi waqtiha, salat tepat waktu. Ada yang mengatakan birrul walidain. Ada yang mengatakan ikramud duyuf, memuliakan tamu. Ada yang mengatakan ya sebanyak hal lah. Jadi dalam pertanyaan yang sama ini berbeda-beda. Iki sing bener sing di amal sing paling apik iki sing di. Nah, kan kamu ya, ini faktor eksternal. Karena apa? Konteksnya yang berbeda. Saya dicek Nabi ngomong ngono itu dalam konteks opo, sing diajak ngomong sopo. Apakah sing diajak ngomong Nabi itu beda-beda orangnya atau sama? Terus bagaimana karakter dari seseorang yang diajak ngomong Nabi tadi? Yang diajak bicara Nabi itu siapa? Kita harus tahu. Nah, kalau kita tidak tahu ya, Nabi pelin-pelan. Amal paling apik kok pirang-pirang ki sing bener sing misalkan gini. Jadi kan ya, mau tidak mau bagaimana Pak cara untuk melacak itu? Ya kita harus tahu asbabul wurud. Nah, nanti ada ilmu asbabul wurud sendiri ya, konteksnya gimana. Nah, misalkan saya kasih salah satu bocoran aja ya. Jadi orang itu tanya pada Nabi, ayu amalin afdal. Nabi kemudian jawab as-sholatu fi waqtiha. Nabi tahu. Dia jawabnya begitu. Kenapa? Nabi mengetahui orang itu nek sholat rodok dang-dang tek sakarepe dhewe ora sesuai waktune. Maka ben dekne sesuai waktu, maka jawaban Nabi adalah as-sholatu fi waqtiha. Sholatnya harus sesuai waktu. Iku yang paling apik kanggomu. Kenapa? Karena selama ini kamu tidak tidak sesuai dengan waktunya. Nabi jawabnya birrul walidain. Ternyata yang diajak ngomong itu adalah sahabat Nabi yang kebetulan dia itu kurang baik terhadap orang tuanya.
Akhirnya Nabi mengatakan birrul walidain, oke, kan gitu. Ya itu yang terbaik untukmu. Ini ceritanya ngono lah. Nah, ora percaya waca dhewe kitab ya. Oke, gitu. Oke, yang selanjutnya terjadi perbedaan itu karena faktor metodologi. Nah, faktor metodologi ini ada, misalkan kita tertumpu pada kritik sanad hadis dulu. Yang satu mutasahil, ya mudahlah, pokoknya dia rodok gampangan. Ya misal perawi iki bener ora patek kuat, tapi ini karena banyak yang mengatakan sikoh, ya sudah diterima saja. Konsekuensinya apa? Hadisnya bisa diterima karena mudah, dia termasuk mutasahil. Beda kalau mutasyadid, wah perawi ini harus bisa diterima kalau benar-benar dia sikoh, tidak ada kelupaan sedikit pun, tidak ada cacat sedikit pun. Berarti nek ono kaya cacate sithik gak diterima. Konsekuensinya kalau gak diterima, ya hadis itu ora diterima, ora iso dijadikan sebagai sumber. Gak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah ini cara metodologinya. Baru kritik sanad loh itu, belum sampai ke masalah pemahaman. Misalkan si A itu dia cenderung memahami hadis model literal atau tekstual, teksnya kaya ngono ya ngono kudune. Misalkan ngomong apa dengan apa itu jenis hadis yang rawan teroris, karena saat ini kan lagi marak isu teroris yang di katedral itu ya. Umir tu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Wah, ini dipahami literal bagi kelompok tekstualis, dia kan bisa jadi para teroris itu. Kenapa Pak kok begitu? Yo coba terjemahno dhewe artine. Artinya kan gini. Jadi saya diperintahkan untuk memerangi setiap manusia sehingga mereka mau membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Lah repot iki nek dipahami secara tekstual. Iya. Wah, sesuk jadi teroris kabeh. Bahwa ini memang perintah agama ini. Kan begitu. Ini kalau kita memahami tekstual. Nah, beda lagi kalau kita lihat kontekstual. Ini konteksnya apa sih? Wah, kalau kita berbicara kontekstual ya kita harus tahu piye iki kronologi turunnya hadis ini. Asbabul wurud iki piye kok iso ngomong kayak ngene Kanjeng Nabi? Kan ngoten. Nah, ini kita harus tahu. Ternyata asbabul wurud hadis ini karena apa ya? Perawi tadi maaf. Jadi Nabi itu sedang berbicara pada kelompok-kelompok yang kebetulan apa ya? Keluar dari Islam awalnya. Jadi ini sebenarnya tidak langsung Nabi yang mengatakan ya, ada ceritanya itu. Jadi ketika ada Abu Bakar dulu ya, Abu Bakar itu melihat fenomena banyaknya orang yang semula mengikuti Islam kemudian keluar dari Islam. Wah, terus akhirnya Abu Bakar mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Piye api iki? Akhirnya ada salah satu sahabat, ini gak ada riwayatnya, ini gak ada perawine, saya lupa persisnya siapa ya. Jadi dia itu menyebutkan gini, dulu itu pernah Nabi berkata begini, umir tu'an uqatilan nasyata yashhadu alla ilaha illallah. Nah, jadi hadis ini kemudian dijadikan sebagai sumber, maka mereka yang sudah keluar dari Islam itu harus diperangi. Nah, ini awalnya di situ, bukan menyerang mereka yang belum pernah masuk Islam. Nah, menurut riwayat kronologi turunnya hadis seperti itu. Nah, ini kan kalau kita berbeda cara metodologinya, maka ya bisa saja perbedaan pandangan cara memahami itu. Nah, yang terakhir ini yang rada susah ini ya, karena faktor ideologis. Nah, ini yang sering muncul. Pasti misalkan saya kasih contoh hadis saja, misal nahaitukum an ziyaratil qubur fadzuruha fa innaha tadzakirul maut, misalkan, atau apa dan seterusnya. Ini hadis ini pasti akan diterima oleh kelompok NU misalkan kalau di Indonesia ya, dan juga ditolak oleh kelompok yang lain.
Misalkan Muhammadiyah awalnya menolak. Nah, awalnya, lupa kok awalnya Pak? Iya, sekarang kan sudah mulai bergeser. Paradigma mereka sudah mulai bergeser. Nah, kalau sekarang ada istilahnya apa ya? Saya lupa persisnya. Yang penting mirip dengan tahlilan lah, pendikiran atau apa saya lupa istilah dari mereka itu. Ya, tapi mereka intinya sudah mulai apa ya, melakukan ziarah kubur. Nah, itu. Ya, kalau Anda masih berdebat soal itu, ya berarti Anda tidak mengikuti perkembangan pemikiran ya. Tapi yang jelas kalau memahami hadis ini sangat karena ideologis, maka mau tidak mau ya pasti akan ada tendensi secara tersendiri. Bisa saja suatu hadis itu dianggap bertentangan. Wes pokoknya bertentangan raiso. Oh yang ini. Nah, kalau yang pro berarti hadis itu bisa dikomparasikan lah, bisa dibegini-beginikan lah, bisa dikompromikan atau apa. Nah, ini kalau yang pro. Nah, ini faktor-faktornya. Oke. Terus langsung kontradiksi kayak ngono kuwi kontradiksi ini dengan apa Pak? Kontradiksi hadisnya itu bisa saja dengan kontradiksi dengan Al-Qur'an. Ya ini contohnya kutiba alaikum inna khandaran mautin tarakan khairu wasiyati lil walidin wa aqrabil bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Nah, hadisnya apa, Pak? La wasiyata li warisin, ini hadisnya. Nah, ini kalau Anda membaca tulisan saya yang kemarin itu yang mana kalalah itu nanti akan kelihatan nanti. Nah, ini silahkan nanti dikomparasikan dengan materi saya yang kemarin. Mana kalalah dan penindasan hak perempuan. Itu saya menjelaskan terkait dengan ayat ini. Jadi kontradiksi antara hadis dan Al-Quran ini bisa menjadi contoh. Sebenarnya yang benar kontradiksi atau bagaimana? Nah ini kalau kita melihat kesejarahannya, baca tulisan itu. Terus ada hadis dengan hadis. Nah, misalkan apa ini? Janganlah kamu sekalian menghadap kiblat saat buang air besar dan kecil. Tapi suatu saat ada hadis dari riwayat Aisyah itu mengatakan Rasulullah diberi sahabat tidak suka menghadap pada saat mereka buang air, maka Rasul memerintahkan buat WC dan ternyata posisinya menghadap kiblat. Nabi mengatakan jangan membuat WC atau apa menghadap ke kiblat, tapi kok ternyata Nabi memerintahkan seorang sahabatnya membuat semacam WC kok ternyata malah pas madhab kiblat. Nah ini kan bagaimana ini caranya? Nah kan begitu. Ini hadis dengan hadis. Ada kontradiksi hadis dengan akal sehat. Misalkan kayak itu tentang dubab, lalat yang jatuh ke cairan atau makanan atau apa, kan diperintahkan tenggelam. Nah ini kalau nalar sehat pasti akan berbicara bagaimana ini kok bisa dalam satu sayap satu hewan itu memiliki dua perbedaan kandungan dalam sayapnya. Jadi racun di tangan kirimu, madu di tangan kananmu. Ceritanya kayak ngono kuwi. Atau kualik ya, sepakai ngono lah ya ceritanya kayak gitu. Jadi bagaimana ini bisa? Nah, ini kalau akal sehat tidak bisa menerima ini, maka hadisnya akan ditolak. Nah, tapi kalau akal sehat ini bisa menerima ya pasti akan diterima. Nah, caranya piye Pak harus bisa membuktikan bahwa ini sesuai dengan nalar. Ya mau tidak mau kita harus apa ya melakukan uji lab. Ya, cek saya bener gak kandungannya itu. Nah, ini untuk membenarkan akal sehat. Karena biasanya akal sehat itu kan kita berbicara logika. Apalagi kalau model kayak gini, ini pasti akan mengikuti logika empiris. Berdasarkan fakta dalam penelitian itu. Jadi faktanya iki koyo apa? Nah, ini empiris, harus empiris. Gak boleh pakai intuisi, itu gak boleh. Karena apa? Kita menggunakan akal sehat itu. Oke, karena pakai intuisi. Nah, gitu. Ada lagi kontradiksi hadis dengan ijma. Ijma ini kasusnya kayak yang dihadapi oleh Imam Abu Hanifah ya. Kalau kita melihat ini
Yang pertama ini adalah kontradiksi hadis dengan ijma, dengan qiyas. Loh, masa bisa Pak qiyas itu bisa mengalahkan hadis, ijma bisa mengalahkan hadis? Seharusnya kan nggak boleh kalau kita berbicara tadarruj ya, gradual, secara gradual, urut mulai Quran, hadis, ijma, qiyas. Harusnya begitu. Masa qiyas itu bisa bertentangan dengan hadis yang derajatnya lebih tinggi, Pak? Aslinya begitu, idealnya begitu. Kalau idealnya memang begitu, ya kita bisa menolak teori ini. Dia lihat aja. Coba saya cek apa yang pernah dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi ketika ada suatu hadis itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh penduduk ahli Madinah. Misalkan terkait dengan irsalul yad dalam sholat. Ning hadisnya itu kan Nabi melakukan sedekap. Sedekap ini lo ya. Sedekap ini. Tapi dalam prakteknya orang-orang Madinah itu ketika sholat terkadang tidak menggunakan sedekap kayak gitu. Dia irsalul yad begini. Kalau Nabi mengatakan harus sedekap, harusnya orang-orang Madinah sedekap. Tapi kenapa orang-orang Madinah tidak? Nah, logikanya Imam Abu Hanifah tadi main dia. Iya. Cek. Harusnya Madinah itu kan menjadi tempat tinggal Nabi. Nabi ini sangat banyak berinteraksi dengan masyarakat Madinah. Sehingga mau tidak mau dia harus mencerminkan amalnya penduduk Madinah ini mencerminkan perilaku Nabi. Harusnya begitu. Tapi kalau ada hadis yang koyong ini, kita piye carane? Nah, makanya Imam Abu Hanifah lebih percaya amalu ahlu Madinah tinimbang hadis ahad. Itu contoh ceritanya gitu. Karena apa? Imam Abu Hanifah ini termasuk orang yang sangat rasional. Dia cara berpikirnya rasional. Bahkan terkadang hadis ahad bisa diterima dalam konteks tertentu. Nanti silakan pelajari Imam Abu Hanifah. Kebetulan saya punya kawan sedang meneliti tentang Abu Hanifah ini. Ya, karena Imam Abu Hanifah ini terkenal sangat rasional. Jadi ijma ini konsen itu yang saya sebut sebagai konsensus ahli Madinah tadi. Contohnya kayak gitu. Konsensus ahli Madinah. Wong Madinah sholatnya ini kok. Ngono. Kok hadisnya kok iso koyo ngono kuwi piye ceritane? Cek irsalul yad kok hadisnya kon sedekap iki piye kan ngono. Kalau neneng gene iki sih sing tak tulis ini ceritane Az-Zuhri. Nyileh masalah perhiasan nanti dibaca sendiri. Nanti saya akan share di grup. Oke. Begitu seterusnya. Terus carane piye, Pak? Caranya ini. Penyelesaiannya itu pertama al-jam' wa taufiq. Kita komparasikan, kita kompromikan. Iso gak kira-kira hadisnya ini dikompromikan? Nah, cara mengkompromikan ya kita harus keseluruhan, wellness, totalitas, gak boleh parsial. Kita harus berbicara terkait dengan asbabul wurud, hadisnya itu konteksnya apa, hadisnya konteksnya apa. Kita kompromikan. Bisa dicari nggak benang merahnya itu? Kalau ketemu benang merahnya lah berarti hadis ini tidak bertentangan. Jadi dia bisa berkompromi. Jangan-jangan hadis satunya itu malah justru mentaksis, merinci dari apa yang pernah diriwayatkan secara umum. Kan bisa saja seperti itu. Ini model al-jam' wa taufiq. Bisa saja mentaksis, merinci, lebih rinci hadisnya itu. Atau malah justru memberikan informasi tambahan. Nah, ini kalau kita menggunakan al-jam' wa taufiq. Jadi kalau memang bisa dikomparasikan, kita cari benang merahnya, nah maka itu bisa digunakan. Nah kalau tidak gimana Pak? Ya kita harus tarjih. Sing kira-kira lebih kuat hadis yang mana? Hadis A atau hadis B? Nah ini kalau dalam contohnya ini kasus hadis tentang penguburan bayi hidup-hidup yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang dikuburkan bayi hidup akan masuk neraka. Kok iso bayi ini bisa masuk neraka? Nah, ternyata hadis ini bertentangan dengan hadis yang dianggap lebih kuat dari Imam Ahmad yang mengatakan bayi yang dikubur hidup akan masuk surga.
Kenyataan ini diperkuat dengan Quran surat At-Takwir. Jadi ditarjih hadis sing luwih kuat sing ndi? Sing siji ngomong bayi sing dikubur urip-urip masuk neraka, sing siji hadis sing ngomong bayi sing dikubur urip-urip masuk swarga. Ternyata ditarjih lebih kuat hadisnya Imam Ahmad yang mengatakan bayi dikubur hidup-hidup masuk surga. Bahkan yang Quran ini ono sudah menyebutkan gitu. Nek Pak ditarjih ra iso kepiye Pak Isih? Ya maka harus dicari nasih wal mansukhnya. Caranya kita harus mengetahui kronologi ini. Hadis ini lebih awal atau lebih akhir? Mana yang lebih awal dan mana yang lebih akhir? Nah ini, kalau kita tidak bisa mengkomparasikan, maka kita harus melakukan nasih wal mansukh. Mana yang dinasih dan mana yang mansukh. Nah ini kita harus secara kronologis ini. Nah, misalkan kasus tentang hadis makan daging kuda. Oleh apa ora sebenarnya? Awalnya Nabi mengatakan tidak boleh, tapi setelah itu mengatakan boleh. Kira-kira sing luwih awal sing ndi, sing oleh apa sing ora? Nah, ini makanya kita harus cari asbabul wurud. Nah, nek ijra iso terus lah iki metode tawakuf ya sudah biarkan saja. Nah, nek Ibnu Qutaibah harus ditawakufkan, dijarke wae. Wis engko sik nanti suatu saat bisa digunakan. Nah, namun bagi saya lantas kalau ini tawakuf terus harus diapakan? Padahal hadis itu harus apa ya ibaratnya memberikan suatu solusi, harus bisa diterapkan, harus applicable, harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan sendiri. Kalau hanya tawakuf gak bisa diapa-apakan, ngapain harus ada hadis? Kenapa nggak usah di-delete aja? Nah kan begitu. Nah menurut saya begitu. Jadi metode tawakuf ini kalau dalam istilah filsafat itu ya sebagai tragedi keilmuan. Jadi stagnasi keilmuan itu terjadi, mandek, ilmu itu mandek akhirnya. Kenapa? Tawakuf tadi. Menurut saya enggak. Kalau saya enggak bisa. Wah, ini harus dijalankan penyelesaian ini. Kan metode dalam memahami hadis tidak hanya satu, banyak hal. Misalkan kita menggunakan hermeneutika, kita cek, lacak, bahkan mulai dari kesejarahan, konteks, ya, bahkan hingga kontekstualisasi misalnya, kan banyak sekali. Jadi saya pernah memberikan kritik terhadap metodologi ilmu mukhtaliful hadis ini, khususnya pada wilayah metode at-tawaquf ini. Ini yang saya kritik. Karena Pak umat itu menuntut untuk adanya sebuah solusi, tapi kenapa kok kemudian ini diamkan? Lantas ngapain hadis-hadis ini memenuhi tulisan? Kalau gak berguna ya sudah dihilangkan saja. Karena hasilnya gitu kalau kita. Maka kalau tidak mau dihilangkan ya berarti dia harus tetap diolah. Nah, cara ngolah ya tadi menggunakan metode yang lain. Ya, ingat metode dalam memahami hadis tidak hanya satu, banyak. Tidak hanya satu, banyak hal. Nah, nanti Anda kan dong, wah ini kalau nggak bisa dengan ini ya harus dengan ini, kalau nggak bisa dengan ini yang lain, kan gitu. Nah, itu. Terus ini ada yang dalam takwil, cuman ini berdasarkan pengamatan saya ketika membaca teorinya Ibnu Qutaibah tadi. Secara eksplisit Ibnu Qutaibah tidak mencantumkan metode takwil ini. Nah, tapi Ibnu Qutaibah ketika menjelaskan terkait dengan kontradiksi hadis dengan akal sehat, ini mensinyalir adanya metode takwil yang digunakan oleh Ibnu Qutaibah terkait dengan kasus lalat yang jatuh tadi loh, lalat yang jatuh ke benda cair. Jadi Ibnu Qutaibah sudah mencoba untuk menggunakan bagaimana kontradiksi, mencontohkan hadis ini kontradiksi dengan akal sehat. Nah ini bagi saya ini mengarah kepada memproses pentakwilan yang digunakan oleh Ibnu Qutaibah. Nah itu, ini ada penjelasannya nanti. Jadi penjelasannya beda-beda ya. Nah, ada yang dari barat, ada yang ya gitulah kira-kira. Kalau nggak percaya silahkan nanti baca ini sendiri.
Saya daftar isinya banyak sekali. Nah, ini karyanya Ibnu Qutaibah ya. Jadi terkait dengan materi Ibnu Qutaibah nanti bisa dibaca sendiri di sini ya. Nanti saya akan share filenya yang ini tadi, dua file ini, Ilmu Mukhtaliful Hadis dan Ta'wil Mukhtaliful Hadis. Nah, ini sebagai rujukan primernya yang ini, Ta'wil Mukhtaliful Hadis. Ini jadikan rujukan sekunder saja ya, jangan primer ini. Karena ini saya peras atau saya sarikan dari karyanya Ibnu Qutaibah ini tadi ya, yang berjudul Ta'wil Mukhtaliful Hadis. Nah itu oke. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita diskusikan dalam WA group ya. Saya harap kalian lebih aktif untuk bertanya ya. Silahkan pertanyaan, akan insya Allah saya jawab. Tapi apakah harus dosen Pak yang jawab? Tidak, nanti boleh di antara kawan kalian, sahabat kalian yang memang memiliki kapabilitas tinggi dalam menjawab, silahkan, nggak apa-apa, saya terbuka. Gak harus saya sendiri yang menjawabnya. Oke, gitu ya. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.